Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Zahra Anindya, NIM 610323039, mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika kelas 3B. Nah, video ini kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak M. Nasir MKOM dari mata kuliah Administrasi Basis Data. Yang kali ini kita akan mereview database, membuat CDM, membuat PDM, dan membuat hak aksesnya. Nah, tugas akhir kali ini saya mengambil dari milik eh, Bang Al-Akib Hidayatullah Rizki tahun 2024 dengan judul Aplikasi Jasa Kursus Mengemudi berbasis website pada belajar mengemudi Duha Bengkalis. Semoga dimanapun Bang Al-Akib berada, selalu di bawah lindungan Allah yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Nah, saya sudah meng-recreate atau membuat ulang database sesuai dengan yang berada pada TA yang saya review. Di sini seperti ini struktur database-nya. Ada tabel instruktur, tabel jadwal, tabel mobil, tabel paket, tabel peserta, tabel transaksi, dan tabel user. Selanjutnya, saya akan menunjukkan struktur masing-masing tabel satu persatu, satu persatu eh, lebih jelas. Nah, yang pertama itu ada tabel user, ini strukturnya pada nomor satu. Nah, tabel user itu digunakan untuk menyimpan data para pengguna aplikasi atau user. Lalu selanjutnya ada tabel peserta yang berfungsi untuk menyimpan data para peserta belajar mengemudi. Lalu selanjutnya ada tabel instruktur yang berfungsi untuk menyimpan informasi atau data para instruktur belajar mengemudi. Lalu ada tabel paket untuk menyimpan informasi paket-paket apa saja yang bisa diambil uh, untuk belajar mengemudi. Lalu ada tabel mobil untuk menyimpan informasi data mobil. Lalu ada tabel jadwal untuk menyimpan informasi jadwal baik milik uh, peserta ataupun instruktur. Lalu ada yang terakhir tabel transaksi untuk menyimpan informasi transaksi-transaksi yang terjadi di uh, belajar mengemudi kursus Duha Bengkalis. Nah, lalu saya membuat konseptual data model. Ya, tabelnya ada tabel user, tabel mobil, tabel peserta, tabel jadwal, tabel instruktur, tabel paket, dan tabel transaksi. Berikut juga saya membuat kardinalitas dan relasinya. Lalu selanjutnya eh, konseptual data model tadi saya ubah ke dalam bentuk physical data model. Nah, di physical data model saya sudah mendapatkan foreign key dari masing-masing tabel berdasarkan dengan relasi dan kardinalitas yang saya buat di konseptual data model sebelumnya. Lalu selanjutnya saya membuat hak akses. Nah, sebelum membuat hak akses, saya perlu membuat user baru terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat user baru dengan nama Anindya, berikut dengan passwordnya. Setelah itu saya memberikan akses masuk kepada user baru dan juga memberikan hak akses untuk memodifikasi database yang saya buat. Seperti untuk meng-create yang berfungsi untuk membuat tabel, lalu hak akses drop untuk menghapus tabel, hak akses insert untuk menambahkan data, hak akses update untuk memperbarui data, hak akses alter untuk mengedit tabel, lalu ada hak akses delete untuk menghapus data. Nah, nah karena saya memberikan hak akses penuh kepada user Anindya, maka user Anindya bisa bebas masuk, lalu bisa bebas untuk memodifikasi database yang sudah saya buat tadi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika saya tidak menambahkan hak akses, maka akan muncul error yang menunjukkan bahwa akses ditolak atau perintah ditolak. Contohnya seperti ini ya. Saya ada membuat user baru dengan nama Grace pada contoh pertama. Di situ saya tidak memberikan akses masuk. Maka ketika saya mencoba untuk mengakses database Duha, akan ada error yang muncul.
menunjukkan bahwa akses ditolak untuk user Grace. Begitu juga saya ada membuat user lainnya bernama Fosben, yang saya hanya memberi akses untuk masuk saja, tapi saya tidak memberikan hak akses untuk memodifikasi. Maka ketika saya mencoba untuk meng-create tabel, akan ada error yang muncul yang mengatakan bahwa perintah create itu ditolak untuk user Fosben gitu ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.